dua ini kita langsung dikasih tahu rusuknya masing-masing. AB segini, AE segini, BC segini. Jadi kayak, well, pasti kita langsung tahu AC berapa. Coba kalau saya sekarang aku tanya, panjang AC berarti berapa? Ada yang, coba aku tanya ke Nabila, berapa AC? AC itu yang aku bilang tadi berarti akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Dan ya, gitu. Bisa bantu jawab aku, Nabila? AB-nya 8, ini 4. 10 bukan Kak? Alright, ya easy sih, Pitagoras dasar. Oke, 10. Sip, berarti jawaban yang pertama udah tahu ya teman-teman ya. Jawabannya itu B. Jadi pernyataan satu itu sebenarnya nggak diperlukan, nggak ada hubungannya untuk bisa menjawab. Yang dibutuhkan cuma pernyataan 2. Jadi seperti itu. Masih ada yang bingung nanti bilang aja deh. Bilang aja di kolom chat ya. Kalau masih ada bingung. Kalau ada yang masih bingung. Ini jalan dia. Wow. Bisa. Oh ya, jangan sampai ada yang bingung ya. Jadi kalau misalnya ada yang bingung, tanyain aja. Karena ya ini haknya kalian sih untuk bisa paham. Kalau saya tidak paham, jadinya tidak belajar dong. Seperti itu. Terus lanjut, mana fungsi yang berpotongan dengan suhu dia di titik 0,16. Ini juga cukup super duper simpel. Biar aku coba jelaskan langsung. Wait, Gading, coba aku kasih waktu 2 menit untuk menjawab. Kalau misalnya udah, nanti bisa jawab. Clue-nya seperti ini sih. Fungsi yang berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,16. Lah, hilang dia. Oh, vanishing pen, salah nih. Nah, alamak. Nah, ini. Oke, udah ada yang bisa menjawab? Coba chat. Di kolom chat. Jadi, aku mulai kayak kuncinya tuh kayak gini. Sumbu XY di diagram kartesian, di koordinat kartesian, itu kan kayak gini ya, yang simpelnya kita semua tahu. Berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,16. Titik 0,16 itu di mana sih? Berarti X-nya 0 di sini. 16 ya taruh aja lah kira-kira di sini. Ini di sini. Fungsi. Nah, ini fungsinya fungsi kuadrat ya. Berarti bakal ada kurva sih gitu. Either itu nanti kayak gini, either itu nanti kayak gini, apakah nanti itu bakal kayak gini juga, ya bisa kita cari tahu juga sebenarnya. Tapi kita nggak perlu repot-repot cari tahu itu. Simpelnya, ketika dikasih tahu titik 0,16, berarti kita langsung dapat informasi. Kalau misalnya kurva itu akan memiliki titik di titik 0,16 karena dia berpotongan. Jadi yang jelas dalam kurva itu ada titiknya di sini, di mana itu titik 0,16 gitu. Yang mana nanti kalau misalnya titik itu dimasukkan ke persamaan, itu bisa menghasilkan suatu persamaan yang make sense atau masuk akal gitu loh. Jadi simpelnya ya coba kita masukkan aja ke dua persamaan ini, titik 0,16 tadi, seperti itu. Untuk yang pertama, coba kita masukin X-nya 0, itu yang paling mudah gitu kan, langsung jadi 0. Y sama dengan dalam kurung 0 dikurang 4 kuadrat. Y sama dengan dalam kurung min 4 kuadrat. Berarti Y sama dengan min 4 kuadrat berapa?
16. 16. X-nya 0, udah kita masukin. Y-nya sama dengan 16. Benar, Y-nya mendapatnya 16. Berarti pernyataan satu ini memang benar sih. Itu fungsi yang benar untuk berlaku di statement kita ini. Coba kalau saya pernyataan 2. Y sama dengan X kuadrat, berarti 0 kuadrat 0 dikurang 16. Hasilnya Y sama dengan min 16. Nah, nggak sesuai kan? Harusnya kan Y sama dengan 16. Ini Y sama dengan min 16. Berarti pernyataan 2 ini nggak sesuai dengan apa yang ada di statement awal kita. Seperti itu. Jadi untuk menjawabnya, ya pernyataan satu aja cukup untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan 2 cukup. Berarti yang benarnya adalah A, gitu ya. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Seperti itu. Baik, ada yang mau tanyakan? Kalau saya mau ditanyakan, bisa ditanyain sekarang sebelum aku masuk atau berjalan ke yang berikut. Kalau saya mau tanya aja sih ya. Nggak tahu juga kan karena tidak ada yang on cam, jadi nggak tahu muka-mukanya ini muka paham atau enggak. Dan kalau saya nggak paham, harusnya itu kan hak kalian untuk bisa paham. Jangan sampai di kelas udah males nanya atau saya takut nanya, ragu nanya, di sini juga jadinya takut nanya atau ragu nanya. Jadi kan tidak dapat apa-apa. Seperti itu. Oke. Kalau saya nggak ada, di chat juga nggak ada. Kalau suka yang 3 berarti. Wait, aman Kak. Yang ketiga, diberikan nilai fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah c tambah 4. Berapakah nilai c? Nah, ini kita dikasih tahu informasi lainnya. Informasi 1 di statement 1 dan informasi 2 itu di statement 2. Kita dicari apakah kita bisa mendapatkan nilai c itu dengan informasi 1 atau 2 atau 1, 2 atau 2 aja gitu kan. Coba kita pakai satu-satu dulu. Jadi kalau misalnya F2 sama dengan 24, maksudnya apa sih? Berarti F2, berarti ini kan X ya. X-nya itu sama dengan 2 gitu. Nah, yang X, kalau misalnya X-nya dikasih 2 dan nilai semua ini berarti sama dengan 24. Itu artinya. Jadi coba kita masukkan ke persamaan yang ini tadi. Misalnya F-nya itu sama dengan 2. Berarti 2 kali 2 pangkat 3, itu kan ya, ditambah B kali 2 pangkat 2, ditambah C, ditambah 4. Itu sama dengan 24. Gitu. 2 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat, berarti 2 pangkat 4 kan ya, 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 ditambah B kali 2 pangkat 2. 4B tambah C tambah 4 sama dengan 24. Ini 16 tambah 4, 20. Sini aja. Jadi 20 ditambah 4B ditambah C sama dengan 24. Gitu. Ini bisa kita pindahkan ke sisi ini, atau sama-sama dikurang 20 lah. Jadi hasilnya 4B ditambah C sama dengan 4. Gitu. Di sini kita bisa tahu nggak nilai C itu berapa? Menurutku sih enggak. Gitu. Karena ya kita di sini ada 2 variabel dan kita masih kekurangan informasi untuk mendapatkan either salah satu informasi terkait B itu berapa dan C itu berapa. Gitu kan ya, ataupun relasi antara B dan C itu sendiri. Kalaulah kita punya informasi misalnya B itu terhadap C itu berapa perbandingannya, atau misalnya B tambah C atau B kurang C itu hasil operasinya segimana, kita pasti bakal bisa lebih tahu gitu. Jadi ternyata informasi kedua itu dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan
nilai C itu berapa. Nah, kalau misalnya kita taruh nih B tambah C sama dengan 10. Nah, kan yang kita cari itu kan C ya. Berarti kita analogikan aja lah B-nya itu terhadap C. Simpelnya kayak gini. Kita pengen ngilangin B di sini. Kita pengen hilangin nih, biar kita cuma tahu dapat variabel C itu berapa. Jadi kita ubah C B itu sama dengan berapa C. Jadi B sama dengan 10 dikurang C gitu loh. Nah, makanya B di sini bisa kita ubah menjadi 4 dalam kurung. Ingat harus dalam kurung ya. 10 dikurang C ditambah C sama dengan 4. Dan di sini baru kita jabarkan lagi. Ini 40 dikurang 4C tambah C sama dengan 4. Ini berarti 40 kurang 4C tambah C berarti 3C kan ya. Berarti 40 kurang 3C sama dengan 4. Yang 4-nya kita pindahin yang ke kiri, yang min 3C-nya kita pindahin ke kanan. Biar bagus lagi bentuknya. Jadi 40 kurang 4 hasilnya 36. 3C jadinya 3C. Salahan 36. 3C. Jadi kita dapat deh in the end C-nya sama dengan 36 dibagi 3. Yakni 12. Seperti itu. Nah, untuk dapetin nilai C berapa, kita ternyata tadi ngebutuhin 2 statement ini. Gitu loh. Tapi kita urutannya kan kita ngecek yang satu dulu, ternyata nggak cukup. Terus dicek yang kedua, ternyata bisa dilengkapin sama yang kedua. Coba kalau bisa kita cek lagi kan, ini in case ya, ternyata di statement 2 aja udah cukup untuk menyelesaikan pertanyaan di atas gitu loh. Coba kita masukkan BC tambah 10, B tambah C sama dengan 10 ke sini. Apakah bisa atau tidak? Menurutku tidak bisa. Ya, coba aja lah ya. 2x pangkat 3 tambah B, tambah B tambah X kuadrat dalam kurung 10 kurang C tambah C tambah 4. Well, ini persamaan yang dihasilkan. Fx sama dengan kayak gini. Kita juga nggak tahu hasil fx itu berapa. Jadi di sini kita nggak tahu produk akhirnya itu berapa. Yang kayak gini tadi, ini kan udah diketahui nih produk akhirnya berapa. Kita juga nggak tahu nilai x itu berapa. Jadi ada banyak misinformasi yang ada. Mulai dari kita nggak tahu variabel c, 1. Yang kedua, kita nggak tahu berapa variabel x, 2. Yang ketiga, kita nggak tahu produk akhirnya itu berapa, 3. Jadi itu bisa dikatakan tidak bisa untuk menyelesaikan atau bisa tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Nah, makanya pernyataan yang paling pas, jawaban yang paling pas itu adalah pernyataan satu saja cukup, tidak. Pernyataan satu dan pernyataan tidak cukup, tidak. Pernyataan satu saja cukup, tapi pernyataan dua saja tidak cukup, salah. Pernyataan dua saja cukup, tapi pernyataan satu saja tidak cukup, salah. Dua pernyataan bersama-sama cukup. Nah, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berarti C itu. Nah, ini yang mau tanyakan. Nah, kayaknya lumayan panjang. Nah, mungkin dari akunya sih, dan saya ini lumayan panjang. Tapi kalau dari teman-teman ada yang mau tanyakan, nggak ada. Masih nggak ada. Aku belum ada kak. Aku hapus saja. Oke, yang keempat masih soal itu tadi. Jika P dan Q adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat positif berarti dimulai dari 0 kah? Tidak. Dimulai dari 1, 2 dan seterusnya, gitu kan?
Berapakah nilai 2Q tambah min P kuadrat ditambah 5 itu? Hmm. Ini gimana ya cara mulainya ya? Coba, nah kalau saya aku mulai dari PQ sama 6P sebenarnya bisa aja sih, tapi agak males gitu karena ini bentuknya nggak ada yang sesuai sama di sini kan ya. Ini PQ, P kali Q, ini P aja, sedangkan di sini P kuadrat. Jadi aku pengen mulai dari yang pernyataan dua dulu deh, gitu. Karena udah ada P kuadratnya. Coba kita mulai dari P kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau misalnya P kuadrat sama 4, berarti P sama dengan 2 gitu. Karena ya 4, akar 4 sama dengan 2 gitu kan. Jadi 2Q itu dikurang 4, karena P kuadrat sama 4, ditambah 5. Itu apakah bisa menjawab pernyataan ini atau persamaan ini? Ternyata belum cukup gitu kan ya. Di sini kita dapat 2Q tambah 1. Ya ini berapa gitu. Kan ditanyakan berapakah nilai. Ini masih belum menyatakan nilainya. Jadi ternyata pernyataan 2 aja nggak cukup ternyata. Yang kita kira tadi sudah cukup mungkin. Jadi coba kita masukkan informasi dari pernyataan 1. Gitu. Iya. Ya, aku dapat ilham. Pernyataan 1 ini ternyata bisa kita sederhanakan teman-teman. Sorry, aku yang lelet. P, nah ini dicoret, dalam artian sama-sama dibagi P, kita dapat Q sama dengan 6. Gitu loh. Jadi, kalau misalnya kita masukkan ke informasi yang udah ada, Q sama dengan 6, artinya 6 kali 2, 12 tambah 1, 13. Dapat hasilnya. Jadi ternyata kalau misalnya kita menggunakan dua persamaan, kita bisa dapatkan dua hasilnya. Tapi kalau misalnya kita pakai pernyataan ya, kalau kita pakai dua pernyataan, kita bisa dapatkan hasilnya 13. Kalau misalnya kita pakai pernyataan dua aja, kita nggak bisa cuma sampai sini tadi, dua kita tambah satu. Nah, coba kalau misalnya kita pakai informasi dari pernyataan satu aja. Soalnya aku juga nggak tahu sih apakah bisa atau enggak. Jadi kita tadi kan udah tahu Q sama dengan 6. Nah, coba kita ubah ini jadi Q sama dengan 6 gitu. Jadi 12, 2 kali 6 ya, ditambah, dikurang P kuadrat tambah 5. Gitu. 12 dikurang 5 sama dengan 8. Berarti 8 dikurang P kuadrat. Nah, PQ sama dengan 6P. Gitu. Dimana kita tahu Q-nya itu sama dengan 6. Kalaupun juga sebenarnya ini PQ sama dengan 6P. Kalau misalnya kita mau dapatkan berapa nilai variabel dari P dari sini, itu P sama dengan 6P per Q. Coba kita masukin ke sini. Nah, ke sini nih, 8 kurang P kuadrat. Berarti 8 dikurang dalam kurung 6P per Q kuadrat. Sebenarnya kita udah tahu juga kalau misalnya nilai dari Q itu 6. Berarti ini jadi 6, coret-coret, jadinya 8 kurang P kuadrat. Ya balik lagi ke kondisi awal. Jadi sejauh ini yang bisa kita dapatkan adalah kita membutuhkan dua pernyataan untuk bisa menyelesaikan soal keempat ini. Seperti itu. Baik. Ada yang mau tanyakan juga? Kalau saya mau di screenshot
atau misalnya mau catat dulu tulisanku, boleh. Kalau misalnya memang tidak perlu dan sudah dicatat tadi, hapus aja lagi. Nggak ada ya? Oke. Hapus. Ya, tapi aku juga nggak tahu sih jujur seberapa level matematika teman-teman. Apa ini terlalu mudah atau gimana? Apakah ini terlalu susah? Apakah ini dirasa cukup challenging dan pas? Jadi, tidak tahu. Coba selesaikan sama-sama. Suatu seri angka sebagai berikut. X 60. Oke, nilai dari 2 Y kurang X adalah, kita dikasih seri angka X, apa yang diulang lagi? X 60, 55, 49, 42, 34, Y. Nilai dari 2Y kurang X adalah, well, kalau misalnya kita dihadapkan kayak informasi kayak gini, satu-satunya clue yang muncul atau terlintas di benak kita adalah deret gitu kan ya, atau barisan gitu, yang kita harus cari polanya. Kalau enggak ya dari mana kita bisa mendapatkan informasi antara X dan Y itu sebagai apa? Gak ada lagi gitu. Jadi kita harus mencari tahu polanya dari X sampai ke Y ini seperti apa. Gitu. Bisa kita menyimpulkan nilai Y berapa, nilai X berapa. Dan informasi kita punya itu dari 60 sampai 34. Jadi 60, 55, jauhan. Jadi 60, 55, 49, 42, 3, 4. Ini udah make sense sih. Ini menurun gitu kan ya. Dari besar ke kecil. Aku juga belum tahu gimana jawabannya. Jadi sama-sama kita cari tahu. Trial and error itu adalah sistem yang paling umum dan banyak digunakan di sini. 60 ke 55 itu kurang 5. 55 ke 49 itu kurang berapa? 49 ke 42 itu kurang 7 ternyata. Apakah ini kurang 8? Iya ternyata. Jadi cukup simpel ternyata polanya. Nah nanti pembuktiannya coba kita cek apakah di sini ada jawabannya ya. Berarti kalau saya Y itu berarti kurang 9. Itu 34 kurang 9 berapa? 25. Ini berarti di sini kurang 4. Jadi kayak 60 ditambah 4 berapa? 64. Itu. Jadi 2Y, Y tadi berapa? 25. 2 kali 25 dikurang 64 sama dengan 50 kurang 64. Berarti minus 14. Ada jawaban di sini. Yeay. Easy peasy, lemon squeezy. Bisa kan ya teman-teman ya? Oke. Hapus lagi. Oke, sebelum aku lanjut ke soal nomor 6, karena udah ada 5 soal yang dibahas, aku pengen tanya dulu deh satu-satu di sini. Tiara, gimana sejauh ini? Apakah ada yang dirasa masih bingung? Gimana Tiara? Halo, Tiara. Ada Tiaranya? Ada di kolom chat. Masih sedikit paham. Masih sedikit pahamnya, Kak. Masih sedikit pahamnya ini maksudnya. Maksud, berarti tidak paham dong. Yang bingung yang mana coba konsep Tiara yang paling sedikit pahamnya dari 5 soal yang dibahas tadi. Coba diketik di kolom chat deh kalau saya tidak bisa on ya. Kalau saya Fadia gimana? Gimana Fadia? Sudah Kak. Oke.
Semoga ya. Nabila, gimana Nabila? Paham Kak, insya Allah. Alright. Ifat? Zahro, manggilnya juga bingung. Ya udah, kabar. Nazwa, gimana Nazwa? Insya Allah paham Kak. Alright. Arif? Hmm, nggak ada Arifnya? Atau ada? Hah? Nabila Putri? Gimana Kak? Udah, Mas ada yang mau ditanyain dari yang sejauh ini dibahas? Belum ada Kak. Oke, sip. Oke, itu kita lanjut ya lagi ke soal 6. Sekarang peluang. Sebenarnya aku lumayan suka sih peluang. Menarik dan challenging. Gak tau sih menarik aja peluang tuh. Dua kelas masing-masing terdiri dari dua kelas, masing-masing terdiri atas 20 siswa. Jadi ada dua kelas, 20 isinya. Nah, ini dua kelas, 20 isi anaknya. Satu siswa terpilih tiap kelas, diambil satu, diambil satu. Gitu. Peluang terpilihnya keduanya adalah perempuan, terpilih keduanya adalah perempuan, adalah 10 per 25. Jadi, ya, peluang terpilih keduanya adalah perempuan adalah 10 per 25. Berarti gini. Peluang terpilih paling sedikit satu diantaranya perempuan adalah peluang terpilih keduanya perempuan adalah 10 per 25. 10 per 25. Coba kalian kunci jawabannya sih. Tidak tahu juga. Jadi kalau misalnya ada yang bisa lebih cepat dari aku, sangat bagus. Jadi beritahu aku. Coba aku pikirkan. Peluang terpilih keduanya adalah perempuan adalah 10 per 25. Oke. 12 masing-masing terdiri atas 20 siswa, terdiri atas kelas 20 berarti 20
Oke teman-teman, sepertinya temanku memberikan sugesti yang salah. Jadi untuk saya bisa Kak, nah itu temanku memberikan sugesti yang salah, sepertinya akan mencoba untuk menjawabnya karena dia sudah melihat kunci jawabannya. Oke, jadi Kak Laila ini coba dikasih ilham ke kita. Oh nggak ada pentap nggak Zak? Atau gimana? Gimana? Nah, Jadi jadi kan misal jumlah siswa perempuan kelas 1 itu jumlahnya P1 ya. Habis itu jumlah siswa perempuan di kelas 2 itu P2. Nah, diketahui bahwa satu siswa yang terpilih setiap kelas. Peluang terpilihnya keduanya perempuan adalah 10 bagi 25. Jadi sebenarnya ada dua kelas kan. Nah, kalau kita ngambil perempuan di kelas 1 sama kelas 2, peluangnya itu 10/25. Jadi 10/25 ini didapat dari peluang 1 dikali peluang 2. Maksudnya peluang ketika kita memilih perempuan di kelas 1 sama memilih perempuan di kelas 2. Nah, 10/25 sama dengan, nah peluang itu kan NA dibagi NS kan. Nah, NA ini maksudnya menunjukkan untuk soal ini yaitu banyaknya jumlah siswa perempuan. Nah, NS ini jumlah siswa setiap kelas, maksudnya laki-laki plus perempuan. Nah, berarti kan 10/25 ini sama dengan jumlah perempuan di kelas 1 dibagi dengan 20 dikalikan jumlah perempuan di kelas 2 dibagi 20. Nah, sama dengan segini. Nah, kalau kita susun lagi 400 kan. 20 kali 20 400. Berarti atasnya P1 kali P2. Nah, ini hasilnya sama dengan 10/25 aku ubah bentuknya jadi 400 dibagi 8 ya, 80/400. Atas bawahnya dikalikan dengan 8 semua. Nah, ini. Jadi kita tahu bahwasanya P1 kali P2 itu sama dengan 80. Sedikit di situ ditanya apa? Peluang tapi paling sedikit satu di antaranya perempuan adalah, nah ini kalau salah satu di antaranya perempuan. Berarti kan P1 sama dengan 10, P2 16. Nah, kita misalin gimana ya enaknya. P1 kita mau ngambil siswa perempuan dari 2 kelas, tapi cuma salah satu yang kita ambilnya perempuan doang. Gimana, Ki? Nah, ini sebenarnya tebak-tebakan sih. Misal kita misalkan P1-nya itu perempuan di kelas 1-nya itu banyaknya ada 10. Dari situ berarti P2-nya ada 8. Tapi dikunci jawaban beda. Kuncinya salah nih, kuncinya salah. Nah, berarti kalau salah satunya dapat perempuan aja, berarti kan gimana ya, Ki? Peluang sama dengan gimana sih? Peluang tapi paling sedikit satu di antara semua. Satu. Hah? Kenapa?
Oh iya, Deng. Berarti kali kali berapa sih? Kali 16, sorry. Kali 16. Berarti atas bawahnya kali 16. Atas bawah kali 16 berarti ini 160, ini 160. Berarti kita dapat P1 kali P2 hasilnya 160. Misal P1-nya 10 berarti P2-nya dapat 16. Jadi misal P1-nya jumlah siswa perempuan di kelas 1 itu 10, sedangkan jumlah siswa perempuan di kelas 2 itu 16. Berarti laki-lakinya berapa nih? 10, ini 4. Di situ ditanya peluang terpilihnya paling sedikit satu di antaranya perempuan terjadi itu ketika terpilih perempuan dari kelas A dan laki-laki di kelas B, atau terpilih perempuan di jadi kan kalau kita ambil, aku ubah ya jadi kuning. Kalau kita pengen perempuan di salah satu kelas kan berarti kan ada kemungkinan kelas 1 dapat perempuan, habis itu kelas 2-nya laki-laki, atau kelas 1-nya dapat laki-laki, kelas 2-nya dapat perempuan. Nah, ini yang bakal kita hitung. Berarti peluangnya sama dengan kalau kelas 1 dapat perempuan kan berarti perempuannya tadi kan 10. Kelas 1 dibagi 20 dikali dengan, habis itu kelas 2 dapat laki-laki kelas 2 jumlahnya 4 dibagi 20. Habis itu ditambah dengan kalau siswa kelas 1 dapat laki-laki, jumlah kelas laki-laki di kelas 1 kan 10. Dikali dengan jumlah perempuan di kelas 2, 16 per 20. Nah, hasilnya berapa ini? 10 kali 4 ditambah 10 ya, 1 dan 2. Sepuluh per 25. Terus hasilnya beda, Bu. Hasilnya setengah. Oke, itu hasil cara dari Kak Faza ya. Jadi FYI, sebenarnya kita ada kunci jawaban di bawah, tapi nggak ada yang mau buka ke bawah karena merasa hebat semua. Jadi aku coba buka ke bawah. Karena ya, siapa tahu ada yang kemis sama kita. Nah, kan ini? Oh ini ya. Nah ini, saya udah sampai di sini. Sampai di sini tadi kan, Kak Laila menjelaskan. Dari kesamaan yang kesimpulan bahwa mungkin P1 adalah 10, ambil kesimpulan yang mungkin. Kesimpulan yang mungkin. Menarik. Peluang terpilihnya paling sedikit adalah 10 per 25 kali 5 per 20 tambah 16 kali tambah 10 per 20. Makanya aneh banget. Peluang terpilihnya sebenarnya ini sampai sini sangat masuk akal sih. Ini ya. Saya dapatkan informasi kalau saya P1 kali P2 itu sama dengan 160. Terus peluang terpilihnya paling sedikit satu di antaranya perempuan terjadi ketika terpilihnya dari kelas A dan perempuan di kelas A dan laki-laki di kelas B, atau terpilih ya betul. Ya, betul. Makanya kalau misalnya simpelnya sih
Kayak gini, kalau misalnya kita cari berarti perempuan kelas A dikali laki-laki kelas B ditambah perempuan kelas salah nih, ditambah laki-laki kelas A dikali perempuan kelas B gitu. Harusnya juga udah sama gitu. Jadi peluang dapatnya perempuan kelas A itu berapa? Ya sebenarnya aku main asumsi ini juga dapatnya 16 dan 10 ini juga lumayan mengherankan sih. Tapi mungkin kayaknya nggak apa. Berarti kita cari perempuan kelas A itu sama dengan X, perempuan kelas B itu sama dengan Y. Berarti peluang dapat perempuan kelas A itu berapa? Itu berarti X per 20 dikali laki-laki kelas B itu berapa? Pastinya itu 20 dikurang Y, karena perempuan kelas B itu ada Y, itu Y per 20 ditambah ini laki-laki di kelas A itu 20 kurang X per 20 dikali ini perempuan kelas B berarti tadi Y per 20. Nah harusnya seperti ini yang akan dilakukan. Jadi coba kita lakukan penjabaran ke bawahnya. X 20X ya, 20X dikurang XY per 400 ditambah ini 420Y kurang XY. Nah ini sama-sama 400. Jadi 20X ditambah 20Y dikurang 2XY. Ini di sini deh. Ini kita keluarin 20-nya, X tambah Y kurang 2XY per 400. Nah, ini sampai di sini itu ada beberapa informasi sih. Sebenarnya informasi ini belum kita pakai ya sih, 10/25. Itu kalau misalnya terpilihnya kedua kelas itu adalah perempuan, itu kan ya? Ya kan, Za? Nah, ini harusnya bisa kita jadiin informasi sih. Jadi kayak gini, kalau misalnya kita dapat kedua kelas itu perempuan, berarti kayak yang tadi aku bilang, X per 20 dikali Y per 20, ya gitu kan ya, ini diambil satu dari kelas A, diambil satu dari kelas B, dan ini pun jumlah cewek yang ada di sana, sama dengan 10/25. Wait, ini kayaknya udah kita lakukan tadi atau enggak? Lupa. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah ya? Oke, lanjut aja katanya. Nggak apa. Berarti iya betul. Yes, aku dapat. Ya, bisa. Jadi seperti ini. Wait, kenapa aku malah menghabiskan waktu di soal yang satu ini? Tapi nggak apa sih. Siapa tahu kalian dapat soal kayak gini kan nanti. Soal-soal yang lumayan unik dan menggelitik. Jadi 20 per X tambah Y itu dikurang X dikali Y itu tadi 160, berarti kurang 320 per 400. Itu hasilnya apa ya? Tahu juga kita hasilnya berapa. Kesimpulan yang mungkin. Dari mana dia tahu kesimpulan yang mungkin itu P1-nya 16, P2-nya 10 atau sebaliknya? Itu hal yang sangat
Menarik sih. Kalau misalnya P1, saya trial dan error tapi mager banget. Apa Za? Apa Za? Kayaknya ada bantuan tambahan. Gimana Teh Taurani? Masuk nggak? Kan itu kan peluang tuh totalnya kan 1 kan. Ya, oh ya, ya. Kan ini kan setidaknya 1 perempuan terpilih kan. Nah, berarti kita cari yang laki-laki terpilih semuanya. Kan tadi udah dapat 10 sama 16 ya. Ceweknya kan. Oh iya coy, iya. Cari yang cowoknya aja. Jadi 4/20 dikali 10/20 kan. Apa tuh? 4/20 dikali 10/20. Oh ini in case kita pakai yang 10 sama 16 berarti ya? Iya. Oke. Nah, jadi kan udah dapat yang putranya terpilih semua. Jadi 1 dikurang 10/25 dikurang peluang yang tadi. Itulah Cerdasnya. Nanti. Ya. Oke gitu ya teman-teman. Itu informasi yang kita tinggalkan. Jadi kita menggunakan 3 orang kepala untuk menyelesaikan satu soal ini. Jawabannya setengah. Jadi jawabannya setengah ya? Iya. Enggak ada juga. Ini kocak makanya kan dari awal. Oke. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham apa yang dibilang sama Kak Tabrani tadi kayak gini. Peluang itu di mana-mana hasilnya ya suatu hal yang pasti lah. Satu lah. Jadi kita tadi udah ada kondisi di mana terambil dari 2 kelas itu perempuan. Kita sekarang yang di sini nih lagi menyelesaikan kondisi di mana apa namanya? Kondisi di mana salah satunya itu perempuan gitu kan. Jadi kayak perempuan laki-laki dikali ditambah laki-laki perempuan gitu. Ini benar nggak sih perempuan laki-laki? Ini bisa dibalik laki-laki perempuan tambah perempuan laki-laki nggak? Terus terakhir kondisi yang jelas yang masih belum kita cari sama sekali adalah di mana kedua kelas itu adalah laki-laki yang terambilnya. Jadi slotnya kan kayak gini. Nah ini biar mudah deh. Ini apa sih namanya? Cara sawah. Cara apa ya? Oke. Ini box kemungkinan yang bisa dibuat. Jadi yang terambil itu perempuan-perempuan. Ini kelas A ya. Ini kelas B berarti. Perempuan-perempuan. Perempuan laki-laki. Laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki. Itu kan ya peluang yang mungkin bisa terambil ya kan ya tapi ya ya kita udah tahu kalau saya terambilnya keduanya itu perempuan itu 10/25. Kalau saya terambil keduanya laki-laki dengan asumsi bahwa tadi ceweknya 16 di kelas A, cowoknya 10 di kelas B, dia laki-lakinya nanti 4 di sini kan. 4/20 dikali 10/20 yakni 40/400 atau apa nih? Ini berapa sih? 1/10. Tuh, 1/10. Nah, sedangkan ini konsep perempuan yang kayak kita cari salah satu tadi sih. Jadi bagaimana tadi ya? Nah ini kan kita gabung jadi satu. Dan ini juga ditanya berapa peluangnya? Apakah tadi yang diambil itu perempuannya minimal 1 perempuan? Apakah itu di kelas A atau di kelas B?
Jadi, 1 yang total semua peluang ini dikurang 10/25 dikurang 1/10, itu hasilnya adalah peluang dari ini tadi. Jadi ini 20/50 dikurang ini 5/50. Bisa jelek banget coret-coretnya. Nggak apa. 1 itu 50/50 dikurang itu 20 dikurang 5. Jadi 50 kurang 25 sama dengan 25/50 sama dengan setengah. Itu hasil yang didapat oleh 3 orang di sini. Tapi di sini kita dapat hasil seperti ini. Jadi super duper aneh sih. Kalau ketemu soal kayak gini di UTBK skip aja. Gitu ya teman-teman ya. Coba aku tanyain nanti ke pakar matematika di komplotan kami. Karena kita semua sebenarnya bukan pakar utama matematika. Nanti bakal dikasih tahu di grup. Apakah benar kita ini jawabannya setengah. Atau emang kita semua ini tidak secerdas itu untuk bisa mendapatkan jawaban yang asli. Jadi moving on to the next question. Tapi aku jujur sih pengen tahu jawaban yang benar kayak gimana. Kita tanya Esar dah. Ya nggak apa, nanti tanya aja dia. Harus tanya temanku Abid, anak Olimpiade, medali emas nasional. Oke, gitu ya. Menarik sih, aku pengen tahu juga jawaban yang benar kayak apa. Sangat-sangat ingin tahu. Moving on to the next question. Kita lanjut berarti ke pertanyaan ke-7. Itu segelas susu dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk sendok makan bubuk susu dan X sendok makan gula. Oke. Perbandingan banyaknya bubuk susu dan gula dalam segelas susu adalah 2:3. Segelas susu dibuat dengan mencampurkan 2 sendok makan bubuk susu dan X sendok makan gula. Sendok ini sama-sama sendok makan. Terus perbandingan banyaknya susu bubuk dan gula dalam segelas susu adalah berarti X sama dengan 3 dong. Gimana sih? Manakah hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q disebut berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P Q. Ya kalau misalnya Q itu kita ibaratkan sebagai gula, berarti P kita ibaratkan sebagai susu bubuk. Berarti 2:3 ini sama dengan 6. Kocak. Berarti P besar dari Q. Salah. Q lebih besar dari P. Benar. Informasi yang dibutuhkan tidak cukup untuk memutuskan salah satu. Kayaknya E sih. Karena apa? Karena yang jelas kita nggak tahu relasi P dan Q ini terhadap susu bubuk dan gula. Dalam artian di soal itu nggak di-assign P itu sebagai apa dan Q itu sebagai apa. Itu hal dasar yang harus diketahui sih. Well, kita tahu kalau misalnya perbandingannya itu 2:3. Apa soalnya sangat-sangat antara ini bodoh banget atau sangat cerdas dan sangat menipu gitu loh. Baik, jawabannya ya dari kunci ini. Nah, jawabannya A. P lebih besar dari Q. 13,5. Datangnya 13,5 dari mana? Dari soal di atas ditanyakan hubungan yang tepat antara kuantitas P dan Q. Berdasarkan informasi untuk memahami soal, dia perbandingan. Tuh. Dari konsep di atas, maka dikatakan perbandingan susu bubuk dan gula adalah 2:3. Oke. 9/X sama dengan 2:3. Nah ini yang salahnya. Aku nggak tahu soal ini sebenarnya bisa menerawang sejauh apa. Tapi di sini yang jadi permasalahannya.
soal ini seakan-akan udah bisa nge-assign sendiri. Kalau misalnya yang jadi, ini kan perbandingannya 2:3 ya. Seakan-akan soal ini udah bisa nge-assign sendiri bahwa P bahkan kebalik lagi nge-assign-nya. Bahwa P itu adalah si 3 ini. Dan Q itu adalah si 2 ini. Ini hal yang sangat tidak masuk akal untuk dilakukan. P, X, Q, 9. Oke. Soal kayak gini aneh banget. Zah, coba lihat soal nomor 7-nya gimana sih? Aneh banget dah. Coba lihat tab. Soal nomor 7-nya. Oke, gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang bingung, tadi itu di soal nomor 7 tuh si kunci jawabannya itu dapatin 13,5 itu dari mana. Jadi 13,5 dia itu seakan-akan mengassign kalau misalnya nilai P itu setara dengan 3 di perbandingan. Dan nilai Q itu setara dengan 2 di perbandingan. Jadi kalau misalnya Q itu sama dengan 2 di perbandingan, jadi untuk nilai 1 di perbandingan Q itu sama dengan 4,5. Nah, nilai P itu sama dengan 4,5 kali 3 gitu. Jadi 9 ditambah 4,5 itu sama dengan 13,5. Nah, di situ dia tuh mengasumsikan di soal tuh P sama dengan 13,5 yang membuat P itu lebih besar dari Q. Yang mana which is itu sangat-sangat aneh dan sangat tidak masuk akal untuk bisa diasumsikan seperti itu. Karena kayak yang aku bilang tadi, kita juga bisa ngasumsiin kalau misalnya P itu nilainya tuh yang di 2 perbandingan, sedangkan Q itu yang di 3. Bahkan ini lebih masuk akal dan lebih make sense gitu loh. Jadi untuk nilai 1 perbandingan Q itu sama dengan 3. Yang bisa membuat kita tahu P itu sama dengan 2 kali 3, 6 gitu. Ini Q-nya 9. Hasilnya B juga bisa benar kalau bisa kita asumsikan sebaliknya. Jadi makanya jawaban yang paling tepat menurutku informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 4 di atas. Karena itu seperti itu. Jadi, uji jawaban juga yang buatnya manusia. Dan juga menurutku orang yang buat UTBK nggak bakal seblunder itu, dalam artian sedungu itu untuk membuat soal. Jadi untuk teman-teman nanti harap stay rasional saja, udah masuk akal. Matematika itu rasionalitas. Even di peluang tadi, jadi kita nggak main tebak-tebakan kayak tadi, yang di sistem peluang tadi. Aku sebenarnya nggak ngeh di mana kalau misalnya di peluang tadi ya, di mana tiba-tiba di si kunci jawaban itu, si buat kunci jawaban nggak sign kalau misalnya si cewek di kelas 1 itu 16, di cewek kelas 2 itu 10. Karena yang kita ketahui itu informasinya itu P1 kali P2 itu kan 160. Jadi ada aja kayak P1-nya bukan mungkin 1, P2-nya mungkin 16 gitu loh. Salah, 160. Tapi nggak mungkin juga. Salah ding. Tapi mungkin juga, tapi benar sih. Wait, ada limitation. Oke, sorry ya, aku ngebahas lagi soalnya penasaran. Jadi ada limitasi terhadap banyaknya mahasiswa yang mungkin, siswa yang mungkin ada di kelas tersebut. Jadi 20 itu apakah mungkin semuanya perempuan? 160 bagi 20 itu 8. Berarti 20 dan 8 itu juga bisa jadi suatu kombinasi yang didapatkan. Gitu. Kalau misalnya 18 bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa sih. 160 bagi 18 nggak bisa. Kalau misalnya 15 juga nggak bisa. 16 bisa. 14 140 nggak bisa. 12 120 nggak bisa. 10 oke. Jadi mungkin emang ini sebenarnya hal yang paling masuk akal, tapi
20 dan 8. Itulah. Bahkan walaupun kita udah mengikuti 16 dan 10 pun masih tidak sesuai jawabannya dengan si jawaban. Jadi nanti aku ada rasa dendam tersendiri kasih pembuat soal. Enggak, Ding. Yang buat soalnya kayaknya nggak salah, yang buat kunci jawaban sih. Ada dendam tersendiri kasih pembuat kunci jawaban akan bagaimana dia menyelesaikan ini. Wait, rekor hampir habis. Oke, soal nomor 8 itu manakah yang habis dibagi 2 apabila 2K tambah 4 habis dibagi 2. Oh, oke. Ini easy sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gini, dalam artian kayak gini ya teman-teman. Ini habis dibagi 2. Jadi gimana ya cara bilang? Yang jadi patokan itu sebenarnya habis dibagi itu berapa sih habis dibagi itu kan berarti kan itu suatu bilangan genap kan ya. Dan kita udah tahu 4 itu bilangan genap. Dan kita juga tahu in case seperti ini, suatu bilangan ganjil 1 ditambahkan suatu bilangan genap lalu dibagi 2 itu nggak bakal bisa dibagi gitu. Jadi di sini kita udah bisa memastikan, nggak bisa memastikan sih, karena di sini K itu dikali 2, bilangan ganjil dikali 2 itu hasilnya pasti genap. Ataupun bilangan genap pun dikali 2 hasilnya pasti genap. Jadi di sini kita bisa memastikan adalah sesuatu yang dikalikan dengan bilangan genap. Ini aku juga bingungnya, ini nggak dikasih tahu ini bilangan asli ataupun bilangan real atau gimana. Karena anak SMA udah sejauh itu belum sih masuk ke bilangan real. Nih, kalau misalnya 2K tambah 4 itu habis dibagi 2, berarti 2K tambah 6 apakah habis dibagi 2? Iya. Iyalah gitu kan ya. Karena sedangkan 2K aja yang kita pertanyakan itu habis dibagi itu enggaknya, ketika ditambahkan dengan 4 yang notabene-nya bilangan genap, itu habis dibagi 2. Jadi angka di belakang ini sebenarnya nggak berpengaruh. Apakah itu dia nanti berpengaruh dalam artian dia kok nggak berpengaruh dalam artian kalau misalnya dia itu genap gitu. Jadi yang ini berarti iya. Yang 8K itu menurutku sudah pasti iya. Dalam artian kalau misalnya ini nggak disebutkan ini bilangannya itu secara bilangan kompleks, real atau lain sebagainya. Kalau kita masih di ranah bilangan asli, bilangan bulat lah, at least minimal gitu kan ya. Dalam ranah bilangan bulat, maka 8K itu ya habis dibagi 2 gitu. Simply 8 dibagi 2 ini 4K. 4K dibagi 2 jadinya 2K. Yang mana kembali ke pernyataan awal tadi, 2K habis dibagi 2. Itu sudah bisa, itu bisa. Yang ini sama kayak tadi. 4K tambah 8 itu dibagi 2 berapa? Ini jadinya 2 dikali 2K tambah 4. Yakni sama kayak informasi awal tadi. Jadi ya bisa dibagi 2. Ya kan ini 2K dikurang 10 apakah bisa dibagi 2 atau enggak? Ya menurutku bisa. Kenapa bisa? Karena 10 itu bilangan genap. 2K itu adalah bilangan yang hasilnya pasti genap. Kenapa pasti genap? Karena kita tahu 2K tambah 4 yang habis dibagi 2 itu kalau misalnya kita pun menghilangkan bilangan genapnya itu akan tetap membuat 2K itu bilangan genap. Walaupun ditambahkan 4-nya itu akan membuat K pun bilangan genap. 2K itu bilangan genap. Jadi bilangan genap dikurang dengan bilangan genap ya hasilnya pasti bakal bilangan genap juga. Seperti itu. Jadi semua pilihan benar. Oke gitu sih, ini antara
Ya, itu sih. Menarik dan tidak menarik. Ini ada yang mau tanyakan nggak ya? Ini sudah banyak berkurang semangat ya, tapi nggak tahu sih. Aku semangat aja melihat soal-soal yang kocak gitu. Ada yang mau tanyakan sejauh ini dari Tiara, Nabila, Arif, Fadia? Gak apa, soalnya kalau misalnya mau ada yang apa ya istilahnya kayak menarik rasa ingin tahu teman-teman, dia mau tanyain aja. Tapi kalau misalnya kalian punya ada soal di sekolah yang nggak selesai juga bisa tanyain sih di sini. Mau tanyain PR gitu, yang susah. Kalian tanyain soal-soal di tes apa namanya di soal-soal di buku latihan bank soal yang nggak kejawab gitu dan hasil kunci jawabannya juga nggak make sense kayak yang tadi kita temukan juga bisa aja tanya langsung di grup kak. Siap 24. Well ada kakak-kakak yang lain juga sih. Oke, bahasa Inggris if x sama dengan 4 is the solution for x kurang k x kurang 2k so X sama dengan 4. Oke. Nah, berarti kalau misalnya X sama dengan 4 itu adalah hasil dari pertidaksamaan ini, maka apa gitu. Jadi kita masukin aja simplinya. X sama dengan ya betul. X sama dengan 4 berarti 4 dikurang K dan kurung 4 dikurang 2 besar dari 8. 4 kali 4 16 dikurang 4 dikurang ini 8K kurang 4K tambah 2K kuadrat. Perbaikin ini enggak nih kurang 8 kita perbaiki ini karena bisa dibagi 2 semua kan ya jadinya K kuadrat ini kurang 12K kurang 12K dibagi 2 kurang 6K tambah 16 jadinya tambah 8 besar dari 4 seperti itu. Nah ini simply kayak gini kan K ini berapa 4 kali 2 ya sama dengan 8 ini berarti min 4 min 2 itu didapat seperti ini besar dari 4 berarti K kurang 4 itu besar dari 4K itu besar dari 8 kenapa hasilnya juga nggak ada sih besar dari 6 kenapa hasilnya juga nggak ada sih tenang sih tenang masih belum selesai ternyata. Oke, K besar dari 6 K besar dari 8 berarti K itu besar dari 8. Itu gimana? Alah, soalnya. Oke. Aku disuruh pakai cara yang lain deh. Cara yang lainnya kayak gini ya. Biar jadiin i-nya 0 gitu. Jadiin itunya 0. Jadi K kuadrat kurang 6K tambah 8 besar dari 4. Itu kita pindahin 4-nya ini ke kiri. Biar kita dapat pertidaksamaannya itu jadinya 0. K kuadrat kurang 6K itu tambah 4 besar dari 0. Ini kita ulang lagi. Besar dari 0. K. Oke, seperti itu.
Karena ini ada pakai, aduh, aku mau pakai rumus ABC tapi malas bentuk. A, 1, B, min 6, C, itu 4. Min B, 6 plus minus A dalam kurung B kuadrat kurang 4A C 4 per 2A 6 plus minus dalam kurung 16 20 per 2. Ini 6 plus minus 4 kali 5 2 akar 5 per 2 ceret 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 jadinya 3 plus minus akar 5. Yay. Oh my goodness. Jadi hasilnya itu adalah K1 sama dengan 3 plus akar 5. K2 itu sama dengan 3 kurang akar 5. Karena ini kok sama dengan ya? Besar. Berarti ini A 3K. Kita cek dengan hijau. Bapak baca ini. Yes, betul. A. Yeay. Akhirnya masuk akal. Ada yang mau ditanyakan dari soalnya? Jadi ini tadi kita simply yang dilakukan itu adalah memasukkan 4 nilainya ke sini, terus semuanya dipindahin ke ruas kiri, satu ruas biar nanti di ruas yang lainnya untuk 0, terus cari deh hasil nilai K-nya itu berapa. Pakai rumus ABC sih pada akhirnya. Jadi rumus ABC pun harus sudah ingat juga teman-teman di luar kepala. Min B plus minus dalam kurung B kuadrat kurang 4AC per 2A. Seperti itu. Lanjut, moving on to the next question. Ada yang mau tanyakan? Masih enggak? Kalau saya ada, baik. Soal 10. Which of the following has the greatest value? Oh, nilai yang paling besar. Jadi 2 itu yang paling besar. Karena 2 itu, salah ding. 2 itu yang paling kecil berarti. 2 itu yang paling kecil. Karena 2 itu kecil dari X, kecil dari Y, dan kecil dari Z. Nilai Z itu paling besar. Jadi yang paling besar nilainya yang mana? Well, yang tentunya yang punya elemen yang paling besar. Elemen Z, elemen Y. Yang pertama ini ZX tambah 2Z. Tambah 2Z. Adik. Nih, yang pertama ini berapa? Ini ZX tambah 2Z. Yang ini ZY tambah 2Z. Yang ini XY tambah XZ. Yang ini XY tambah YZ. Yang ini X tambah ZY. Kita tahu 2 itu yang paling kecil, yang paling lemah. Setelah itu, yang paling kecil setelah 2 adalah X. Dan yang paling besar itu 2 paling besar Z dan Y.
Jadi perkalian Z dan Y itu adalah perkalian yang nilainya itu paling besar. Karena ini nggak bisa perkalian Z kali Z gitu kan ya. Gitu. Di sini yang punya Z dan Y mana aja? Ini Z, Y. Ini apa ini? Yang ketiga ini ZX. ZX, enggak ding. Ini ZY. Ini juga ZY. Nah, di antara ZY ini coba kita challenge lagi yang mana aja yang bisa yang paling besar itunya, komplementarinya. Ini 2 sama Z yang B. Yang D itu X dengan Y. Sedangkan yang E itu Z dengan X. Nah, Z dengan X sudah jelas lebih besar dari Z dengan Z dikali 2. Dan ini sama-sama dikali X. Gitu kan ya, Z, X, Y, Z, X. Tapi di sini pengali dengan X-nya ini Y, ini Z. Berarti jelas lebih besar ZX. Jadi yang paling besar adalah E. Gitu. Yay. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa bahasa Inggris sekarang? If F sama dengan 1 per X tambah 2 sama dengan 2X per X sama 6, then the value of F min 1 min 4 sama dengan ini fungsi inverse ya. Fungsi malas aku. Ya, Oke, sekarang kita ada di nomor 11, jadi aku berbincang dengan teman-temanku. Karena aku malas ngerjain soal inverse. Jadi di sini akan ada bantuan dari dua kakak tadi, either Kak Faza atau Kak Taulani, yang mana akan membantuku. Yang mana, Za? Kak Faza dulu deh. Jadi bantu kita. Oke, sembari mereka menunggu, kita cek lihat jawabannya aja. Biar aku ingat juga. Untuk memahami soal mengenai inverse fungsi, jumlah fungsi itu, ya, oke, hasil kali fungsi, ya, hasil bagi, ya, pengangkatan, ya, konsep soal, maka juga
Oke, untuk soal nomor 11 kita skip dulu ya, sampai Kak Faza atau Kak Tabrani akan menjawab. Kita moving on ke soal nomor 12. Kemalas fungsi inverse coy. Ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kalau misalnya di UTBK ada yang dispesialisasikan nih hebat, ada yang masih ada yang tidak dispesialisasikan. Quadratic equation adalah seperti ini. Have roots x1 x2. If x1 tambah x2 sama dengan 10, then the value of x1 kali x2 adalah x1 aku lupa juga sih. X1 tambah x2 itu sama dengan B per A. Oh ya, min B per A. Min B per A. Oh siapa itu? Ceceret. Sedangkan kalau misalnya x1 kali x2 itu sama dengan C per A. Iya nggak sih? Oke. Yay, masih ingat ternyata. Oke, jadi kita sederhanakan dulu ini. Dan kita juga nggak tahu nilai A itu berapa, tapi bisa lah ya. X kuadrat dikurang, nggak ini udah dikasih tahu. Udah ditahu semuanya. Nilai B, A, lalalanya. Jadi ini min B per A. Kita tahu bahwa X1 tambah X2 itu min B per A. Min B itu yang mana? Itu adalah min dari min dalam kurung A tambah 2. Itu min B. Per A-nya itu 1. Jadi ini sama dengan 10. Jadi nilai A tambah 2, tambah 2 sama dengan 10. Nilai A itu sama dengan 8. Yay, easy. Lalu dapat C itu berapa? Wait, X1 kali X2 kan C per A. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya itu sama dengan min A kurang min 8. Kita udah tahu A itu sama dengan 8, berarti min 8 kurang min 8 sama dengan min 16 per A1. Kenapa jadinya seperti itu? Dan the value of X1 kali X2 sama dengan kenapa pecahan ya? Sumpah deh. Kayaknya besok-besok jangan ambil soal dari sini deh. Jangan les di sini juga. Zinniora Education apa tuh? Zenius dia. Sifat akar. Kedua akar positif. Iya, banyak kali penjelasan. Cepat aja lah. Hah? Hah? Koefisien, kenapa ada koefisien? Wait. Coba lihat nih, Tab. Kenapa dia ada A coba? Min B per A jadinya. Kenapa dia seakan-akan mengonsumsikan A itu sebagai nilai variabel A? Harusnya kan koefisien dari si X kuadrat kan? Kocak. Salah kan ya? Jadi sangat kocak teman-teman. Jadi seakan-akan si kunci jawaban itu mengasumsikan. Iya makanya, either soalnya yang salah atau kunci jawabannya yang tidak jelimet untuk membuat. Jadi itulah ya. Well, kalau misalnya emang soalnya AX kuadrat, ya barulah make sense ini. Taruh A di bawah sini. Itu kan jadinya A sama dengan min 2 per 9. Oke. Jadi untuk dapetin X1 kali X2-nya ya kayak gini. C-nya tadi min 2 per 9 dikurang 8 per
min 2/9. Ya inilah kayak gitu hasilnya. Antara salah soalnya atau antara salah kunci jawabannya. Oke, kita berarti tahu caranya lah at least ya. Berarti ke soal nomor 13. Oke. It known arithmetic sequence U3 sama dengan 10, U6 sama dengan 25. Dan U3 is apa ya? Salah nih. Kenapa pertanyaannya kayak gini sih? Oke, ini soal kayak ini kita skip aja lah ya. Biar tidak aku nggak makin naik pitam. If U6 sama dengan arithmetic sequence, sum of n first term Sn sama dengan lalalala, and then S6 is okay. Empat kali 6 kali 6 dia 6 tambah 3 kali 6 kurang 5 4 kali 3 12 24 tambah 16 kurang 5 13 1 5 7. Alright, dapat. Yay. Aku nggak tahu kenapa soalnya jadi semudah ini. Ada juga soalnya seabsurd itu. Jadi kalau saya teman-teman ngelihat kayak gini, kenapa langsung masukin aja aku, karena dia bilang jumlah jumlah dari deret kesekian dari barisan aritmatik yang ada itu dikasih rumusnya kayak gini. Terus ditanyain jumlah deret sampai deret ke-6 itu berapa? Ya tinggal kita masukin ke rumus yang udah disediain sama soalnya juga. Seperti itu. Lanjut ke soal 16. How many words can be formed out of lettera of the word vegetable such as vowels occupy the odd position? Oh, how many words can be formed out of the lettera of the word vegetable such that vowels vowels 1 2 3. Aku maksudnya odd positionnya aku bingungnya itu apakah itu posisi ganjil itu terhitung dari ini 1, ini 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Kalau misalnya emangnya kayak gitu, berarti sebenarnya lumayan apa ya? Aku nggak tahu. Aku sebenarnya soalnya nggak terlalu paham apa yang dibintanya, tapi coba aja sih. Jadi ada huruf itu kan ada huruf konsonan dan huruf vokal. Dan vowels itu artinya adalah huruf vokal sih. Kamus. Make sure nih. Vowel, ya kan, huruf vokal A, I, U, E, O. Dan dia bilang gimana cara nyusunnya kata-kata ini, gimana huruf vokal itu harus menempati posisi ganjil. Aku nggak tahu, jadi aku mengasumsikan posisi ganjil itu terhitungnya kayak 1, 2, 3 berarti. Jadi seperti itu. Jadi ada berapa huruf vokal ya? 1, 2, 3, 4. Sedangkan slot ganjil itu ada 5.
1, 2, 3, 4, 5. Dan huruf vokalnya itu ada 3 E, dan 1 A. Gitu loh. Itu kita masih ngebahas huruf vokal ya, belum ngebahas huruf masih satu lagi konsonan, huruf konsonan yang notabene 1, 2, 3, 4, 5 itu beda-beda semuanya, V, G, T, B, L. Gitu. Jadi untuk bisa menyusun huruf vokal di gini, untuk huruf vokal itu kalau misalnya emang ada di tengah-tengah ini, kita nggak bakal bisa ngebuat kata, satu kata ya, yang mana huruf vokalnya itu ada di huruf vokalnya itu kosong di tengah-tengah. Dalam artian kayak ini ada berisi, ini nggak berisi. Itu bakal terpisah jadinya antara kata satu dan kata dua. Itu jadi dua kata. Jadi, salah. Jadi bagaimana caranya adalah mengisi keempat-empatnya ini. 4 di awal atau 4 di akhir. 4 di awal atau 4 di akhir. Ya betul, isi 4 di awal atau isi 4 di akhir. Ini karena ada yang berapa sih yang bisa dibentuk dari A ini? Well, A. Berarti cuma yang bisa kita geser untuk bisa membuat perbedaan cuma A-nya doang. Berarti A-nya di sini, A-nya di sini, A-nya di sini, A-nya di sini. Tidak 4. Kalau misalnya itu digeser ke sini, jadinya harusnya ada 4 juga. Aku nggak tahu ini, aku nggak nyoba insight soalnya pun juga pahamin. Tapi ya begitulah. 4 tambah 4 ada 8. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau buat lebih advance lagi, kita harus bisa ngacak ini yang ada 5. Well, simply karena ini ada 5 huruf yang berbeda. Jadi kita bisa ngacak ini kayak misalnya kayak B bisa di sini, terus sisanya itu bisa macam-macam pilihannya, yang mana berbeda-beda juga. Jadi simpelnya ini adalah 5, 4, 3, 2, 1, 5 faktorial. Jadi kalau misalnya soalnya seperti yang aku maksud, hasil akhirnya adalah 5 faktorial dikali 8. Gitu. Tapi aku pengen tahu juga sih maksud si pembuat soal itu gimana. Soal nggak jelas kayak gini. Nah, dia maksudnya itu dari konsep di atas kita mencari kombinasi dari kata, ada 5 kata konsonan. Dan vokal yaitu, kok 5 vokal sih? 2, dikatakan vokalnya ganjil. Hah? Astaga, ini orangnya antara tidak teredukasi dengan baik atau gimana. Tapi juga sekarang waktunya udah lewat, udah sampai jam segini. Jadi mungkin bisa kita cukupkan dulu. Saran aku mungkin ke teman-teman ya nggak usah bahas soal dari sini. Karena soalnya absurd dan juga jawabannya lebih absurd lagi. Well, kalau misalnya ada soal-soal yang mau ditanyain di grup, sabi banget sih. Biar kitanya juga bisa membantu gitu. Ya gitu, menurutku 2 jam yang kayak gini sangat-sangat nggak cukup sih. Dan teman-teman harusnya punya lebih berhak mendapatkan ilmu lebih dari ini. Makanya kalau misalnya teman-teman yang aku saranin itu sering-sering bahas soal,
Sehingga bakal nemu soal-soal yang bikin teman-teman tuh stuck. Nah, disitulah baru teman-teman bisa memanfaatkan kakak-kakak Rumble yang ada untuk bisa ngebantu teman-teman untuk menjawab. Gitu sih dari akunya. Oke, karena udah selesai berarti udah bisa. Nah, ya udah. Nggak tahu ada sesi foto atau enggak di operatornya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sesi operator foto operator, ada sesi foto nggak? Nggak tahu. Oh, nggak ada sesi foto ya. Oke teman-teman, kalau misalnya bisa on cam, misalnya enggak juga nggak apa. Oke, kita sesi foto berdua aja lah ya, sama nggak ada yang di sini lagi ya. Tiara masih ada kah? Nadila, Nadia, sama Arif. Ada, Kak. Oke, kita sesi foto ya. Silakan on cam. Tap, siap-siap foto tap on cam juga tap. Biar nggak sendirian aku. Nah, yang lain bisa on cam. Tiara, Nadila, Arif, dan Fadia. Bisa, tidak apa-apa. Kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Disempurnakan dengan doa kafir subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti foto. Fotonya aku sama operator aja. Operator juga ya, sama ya yang lain. Oke, kita tunggu dulu deh. Bisa? Nah, ada Tiara, Nabila, sama Fadia, sama Arif. Itu kenapa kepotong-potong muka Tiaranya? Coba geser-geser lagi biar kelihatan. Ya, bentar, Kak. Lagi gedung dulu. Oke. Nabila, silahkan ya. Disiapkan. Ganti kerudung, apa tadi? Bukan udah pakai kerudung. Nah, udah. Oke, nice. Ini atau apa? Tidak ada kabar. Tidak kabar. Apa operator foto saja, kasih aba-aba ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak operator. Oke, thank you ya teman-teman. Jangan lupa belajar terus dan bisa live. Terima kasih, Kak, hari ini. Semangat. Makasih Kak. Banyak hati cukup. Baca aja. PC.